mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk Anda mulai jualan online dari rumah. Simak video berikut. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pembahasan atau sharing-sharing atau diskusi tentang online marketing dan potensi online marketing terutama di Facebook. Jadi pada akhir-akhir ini kita dihadapkan pada permasalahan atau kemudian tantangan berupa social distancing, artinya pemerintah sedang menganjurkan agar kita tetap berada di rumah saja, tapi kita tidak mungkin di rumah itu tidak ngapa-ngapain, karena nggak ngapa-ngapain itu artinya kita semakin tidak produktif. Maka untuk produktif mungkin dengan kondisi saat ini adalah saat terbaik untuk kita mulai belajar memulai usaha dari rumah, tetap menghasilkan dan tetap bisa meraih kesejahteraan. Tentunya ini bukan perkara mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Nah, pada hari ini saya ingin sharing kepada Anda tentang pengalaman saya merintis sebuah usaha dari rumah, yaitu jualan lewat Facebook. Barangkali video ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan kita mulai saja sharing kita di pagi hari ini. Facebook marketing, peluang usaha jualan online produk lokal dengan HP Android. Itu ya teman-teman semua yang akan disampaikan oleh saya hari ini adalah materinya tentang ini. Nah teman-teman semua, antrian orang mendaftar kerja sudah menjadi hal biasa di Indonesia. Nah seperti ini teman-teman semua, antrian orang mendaftar kerja itu di mana-mana banyak sekali. Nah, sementara mereka sudah bekerja, ternyata meskipun sudah bekerja karena kebutuhan hidup yang terus meningkat, sebagian besar dari kita memiliki angsuran, maka seringkali kita merasa gaji tidak cukup, butuh penghasilan tambahan. Sekali ini lewati saja, apalagi zaman sekarang ya, malah banyak yang di PHK karena tantangan kita karantina di rumah, sehingga pabrik-pabrik banyak yang merumahkan buruhnya. Nah, mengapa orang menginginkan penghasilan tambahan? Ini alasan-alasannya teman-teman semua. Sebenarnya bisa dikatakan penghasilan cadangan, karena di saat situasi seperti ini kita butuh penghasilan cadangan. Ternyata penghasilan tambahan itu bisa menjadi penghasilan cadangan. Jadi bisa kita analogikan penghasilan tambahan itu adalah penghasilan cadangan. Karena meningkatnya pengeluaran membutuhkan peningkatan penghasilan, keinginan untuk bisa lebih banyak menabung, adanya berbagai tujuan keuangan yang ingin dicapai, yang membutuhkan sebulan dana, mengantisipasi resiko kehilangan penghasilan utama akibat terkena PHK atau situasi semacam ini yang kita dalam masa karantina, lalu kebutuhan aktualisasi diri dan kepuasan pribadi. Ini kenapa kita butuh penghasilan di luar penghasilan utama kita. Nah ternyata menambah penghasilan, survei membuktikan kita semua bisa melihat di sekitar kita, keluarga, tetangga, teman kerja, walaupun sudah mempunyai penghasilan utama, tetapi mayoritas mereka tetap mencari penghasilan cadangan, penghasilan tambahan. Anda tahu sekarang butuh sekali yang namanya penghasilan cadangan. Nah contohnya seperti ini teman-teman, seorang brimob, istrinya kemudian menjadi pedagang sayur, atau seorang polisi yang menjadi pemulung,
Atau seorang TNI yang, jadi ini seorang bapak TNI yang punya kolam lele yang sedang beli vitamin untuk lelenya. Atau seorang polisi yang jualan produk-produk NASA Crystallic. Atau seorang karyawan di PT Panasonic, dia juga jualan produk NASA. Seorang ibu guru juga jualan, bidan juga jualan. Nah, apakah di antara Anda yang sedang menyimak video ini ada yang masih menginginkan penghasilan tambahan? Coba tunjukkan. Saya kira banyak ya. Nah, ternyata banyak orang yang sudah bekerja, mereka mencari penghasilan tambahan, penghasilan cadangan dengan cara berjualan. Itu kira-kira kenapa? Ini contohnya kayak Zaskia Adiamega, sudah jadi artis tapi jualan jilbab. Kenapa ya? Nah, ternyata jawabannya adalah ini. 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan. Jadi lebih mudah mencari rezeki di perdagangan ketimbang di sebagai angin. Bayangkan kalau Anda seorang pekerja tapi ingin dapat penghasilan tambahan, Anda lembur. Kalau setiap hari lembur, maka Anda akan sakit. Itu kan sangat tidak relevan, ya, tidak mungkin ya. Nah, jualan itu kan butuh modal. Bagaimana kalau nggak punya modal? Apakah harus tampang? Tidak. Solusinya jualan online saja. Bagi Anda yang modalnya tipis, dikit, jualan online lebih mudah. Termasuk saya sudah berpengalaman 4 tahun jualan online. Nah, sebelum ngomong jualan online, ternyata ada 2 cara berjualan. Yang pertama secara offline, contohnya buka toko, warung, jualan di pasar, atau jualan keliling door to door. Terus kemudian cara yang kedua adalah secara online. Contoh buka usaha via online itu jualan lewat Facebook, lewat website, blog, lewat Twitter, lewat Instagram, dan lain sebagainya. Atau Line, WhatsApp juga bisa. Nah, jualan offline itu resikonya sewa toko mahal, bangun juga mahal, belum ada pengalaman usaha, harus stok produk. Bayangkan ya, kalau nggak stok produk. Terus jam kerjanya terbatas, nggak mungkin 24 jam. Kalau 24 jam juga kita harus capek banget atau ngangkat karyawan. Pasarnya terbatas dan tidak luas. Tidak mungkin orang Amerika belanja di toko kita gitu, di Jawa misalnya. Itu terbatas, tidak semua bisa buka cabang, karena setiap buka cabang itu akan membutuhkan modal yang sama besarnya dengan buka toko pertama. Nah, kalau jalan online, kelebihannya adalah tidak perlu sewa toko, hanya pakai HP bisa, atau laptop. Tidak harus stok produk. Stok produk itu hanya untuk contoh saja, beberapa. Nanti ada pihak lain yang akan menyetok produk lebih banyak. Terus jam kerjanya bisa 24 jam, artinya kita promosi jam 12 malam pun masih bisa dilihat oleh orang lain. Modalnya relatif kecil, bukan berarti nggak pakai modal ya. Terus nanti bangkrut, maksudnya resiko bangkrutnya sangat kecil, karena modalnya kecil, otomatis resiko bangkrutnya kecil. Terus ada yang ngajari, ada mentornya. Terus pasarnya luas. Jadi kalau kita jualan online, kita jualannya di Jawa, orang Amerika bisa beli. Saya pernah kirim ke Nigeria, mudah buka cabangnya. Nah, ini adalah urut-urutan jika kita buka toko offline di pinggir jalan ya. Beli tanah dulu, bangun toko dulu, beli perabotan, beli produk yang dijual, stok produk ya, angkat karyawan, buka cabang. Nah, ternyata kita bisa membuat toko usaha di rumah hanya dengan Facebook atau jualan online. Ini contoh Facebook saya yang untuk jualan online. Ini contoh Facebook istri saya yang paling cantik jelita. Ini contoh Facebook yang tidak untuk jualan ya, lucu ya, namanya Eci yang tersakiti. Nah, alasan kenapa jualan pakai Facebook, yang pertama itu gratis. Ada yang bilang kan harus beli kuota. Enggak, jualan aja Anda beli kuota gitu, jadi gratis. Dua, pangsa-pangsa seluruh dunia bisa jualan ke mana-mana ya, yang bisa mengakses internet. Kemudian bisa dilakukan di mana kapan saja, kita sambil makan, sambil tidur, sambil
jagain anak sambil masak, itu bisa iklan di Facebook. Tidak butuh tempat yang luas, hanya pakai HP saja, tidak butuh yang luas, di kantongnya cukup, tidak perlu toko gitu ya, mudah dan praktis dikerjakan. Ibu-ibu saja itu banyak yang bisa. Nah, ternyata data di tahun 2015 itu ada 55 juta pengguna Facebook aktif di Indonesia. Sekarang sudah 2020, tentunya jumlah ini sudah sangat bertambah lebih banyak lagi. Nah, kenapa pakai Facebook? Jualan di Facebook itu, jika pertemanan Anda satu akun itu 5.000, maksimal kan 5.000 ya. Artinya ketika satu kali menulis iklan, kemungkinan yang melihat iklan itu ada 5.000 orang, sama dengan pengunjung mall per hari. Jadi satu mall itu pengunjungnya kurang lebih 5.000 per hari. Nah, bayangkan itu potensinya. Jika sehari iklan 10 kali, memungkinkan satu kali closing, maka kemungkinan ada 30 kali closing per bulan. Jika keuntungan satu kali closing 100.000, maka dalam sebulan kemungkinan penghasilan mencapai 3 juta rupiah. Simpel kan? Sesimpel itulah. Kalau punya akun lebih dari satu, kalau pertemanannya itu setiap akun 2.000 misalnya, punya 10 akun, berarti 20.000, banyak ya. Nah, langkah jualan via Facebook itu sederhana. Pertama, membuat akun. Yang kedua, mengisi nama pribadi dan data lengkap. Ketiga, memilih produk yang akan dijual. Yang berikutnya, mencari teman tertarget yang sekiranya pasar yang akan membeli produk yang kita jual. Terus menjalin kedekatan dengan calon konsumen, membuat album foto produk, foto kegiatan, dan lain-lain, membuat status yang positif dan viral, membuat grup Facebook dan halaman jika diperlukan. Teman-teman pasti sudah bisa. Nah, karakter ini kalau kita mau memilih produk yang akan dijual di Facebook ya, biar awet suksesnya itu tidak sembarangan, harus pilih produk yang kecil. Kalau mau produk yang besar, jual produk yang besar itu susah pengirimannya, terus harus cari yang ringan biar ongkos kirimnya juga murah, bentuknya juga harus sama biar mudah di packing. Terus murah ongkos kirimnya, packing 1 sampai 1.000 pun sama gampangnya produknya yang habis pakai. Kalau nggak habis pakai nanti repeat ordernya rendah. Terus lengkap perizinannya dari misalnya BPOM, dari dinas terkait dan sebagainya. Lalu keuntungannya yang banyak, terus cocok dengan semua orang, pasarnya luas. Pasarnya itu dari bayi sampai orang tua ada. Terus ada perusahaan yang melindungi. Jadi perusahaan yang melindungi itu yang mengayomi kita. Terus ada mentor-mentornya yang sudah pernah berhasil. Nah, yang kemudian siapa saja harus bisa ya. Kemudian usahakan asal produk tidak tergantung dari satu perusahaan. Nah, ini contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang menyediakan produk ya. Jadi kalau hanya dari satu perusahaan, kita nanti kalau perusahaannya tutup, kita nggak bisa jualan lagi. Nah, contoh produknya seperti apa? Ini dia. Nah, selama kurang lebih ini masuk tahun kelima, saya sudah jualan produk-produk NASA yang produk NASA itu adalah perusahaan pemasar ya. NASA itu adalah perusahaan pemasar yang produsennya itu banyak produk. Ada 50 CV dan PT yang menyuplai produk ke NASA untuk kita jual, untuk saya jual. Sehingga misalnya ada satu produk yang tidak berproduksi karena masalah perizinan, karena bahan baku dan sebagainya, karena masalah tertentu, saya masih jualan produk yang lain, masih bisa. Nah, produk-produk tersebut adalah produk herbal organik dari PT Natural Nusantara yang berpusat di Yogyakarta. Ada kantornya, Anda bisa ke sana, alamatnya jelas. Meliputi produk agro kompleks, herbal, body care, skincare, kosmetik, dan kebutuhan rumah tangga. Yang alhamdulillah jualan dengan Facebook atau sosmed lainnya seperti IG, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena jualan nggak jualan, ternyata sebagian besar dari kita tetap bermain sosmed. Artinya kita tetap mengeluarkan biaya untuk beli kuota. Berapa sih waktu yang kita habiskan untuk bermain sosmed? Anda hitung-hitung aja sendiri. Jika kita bermain sosmed 2 jam per hari, artinya kita bermain sosmed 60 jam per bulan, 720 jam per tahun. Jika kita sudah bermain sosmed selama 10 tahun, mulai dari
2010 misalnya, maka artinya kita sudah bermain sosmed selama 7.200 jam atau selama 300 hari. Jadi kalau kita main sosmednya itu 2 jam per hari dan kita sudah 10 tahun main sosmed, artinya kita main sosmed itu 1 tahun dari 10 tahun hidup kita. Wow. Jika seandainya waktu bermain sosmed cuma untuk menulis status galau saja, atau cuma untuk julid atau untuk nyinyir, terlebih untuk ngepoin kehidupan orang lain, itu ya apa yang kita dapat. Nah, sebaliknya jika kita gunakan sosmed untuk jualan produk-produk, misalnya 2 jam per hari, maka kemungkinannya akan begini. Jika iklan 10 jam bisa closing 1 piece produk, berarti 5 hari. Kalau 2 jam per hari kan 5 hari ya, itu closingnya 1 piece. Nah, 1 bulan bisa closing 6 piece. Nah, kalau seandainya pola iklan semacam itu ditiru oleh 10.000 orang reseller Anda, maka 1 bulan bisa closing 60.000 piece produk. Jadi Anda seorang stok yang punya stok produk, punya orang-orang yang menjual kembali atau reseller. Kalau reseller Anda 10.000 dengan pola yang sama, iklan 2 jam per hari, maka kemungkinan sebulan Anda akan closing atau terjadi penjualan 60.000 piece produk. Tinggal kalikan berapa keuntungannya per piece-nya. Nah, cara jualan online via Facebook sangat simpel, sudah dijelaskan tadi ya. Nah, tinggal kalau misalnya sudah laris, bagiannya akan seperti berikut ini. Ini beberapa kiriman dari tim-tim saya, tim-tim kami dan teman-teman kami ya. Seperti ini kegiatannya, kita kirim-kirim produk yang kita jual. Seandainya satu packingan itu untungnya 100.000, kira-kira berapa keuntungan kalau sebanyak yang difoto itu ya. Nah, ini saya ada di ekspedisi untuk ngirim barang. Nah, biar makin laris jualannya, jangan lupa bangun jaringan pemasaran atau rekrut reseller sebanyak-banyaknya. Kok harus rekrut? Iyalah, usaha kalau nggak rekrut ya nggak akan besar. Perusahaan kalau mau besar juga harus rekrut karyawan, kan sama saja. Dan merekrut reseller itu sama dengan buka cabang di mana-mana kan. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman saya yang sudah menekuni jualan online selama beberapa tahun. Ini saya dulu, saya pernah ngirim ke Nigeria, ke Mrs. Elojo Dorkasabala di Abuja. Ini istri saya ya, ini mentor saya, ini mitra saya, ini mentor saya, mitra saya, ini teman seangkatan saya, ini juga teman saya. Banyak yang sudah berhasil nih. Ini juga ada mantan TKW ya, ada juga karyawan di PT Bulu Mata, ada juga anak yang masih sekolah di SMK, ada juga tukang kayu, ada juga orang Cikarang. Dan alhamdulillah kami, kalau misalnya bergabung dengan kami, pasti ada bimbingannya. Nah, bimbingan melalui online dan offline ya. Kalau mau ngumpul-ngumpul di rumah bisa, kalau yang jauh-jauh bisa lewat aplikasi untuk sharing-sharing. Kemudian pelatihan bisnis juga bisa di YouTube ini ya, bisa nyari ilmunya di YouTube ini. Ini saya kebetulan diundang untuk mengisi ekstrakurikuler kewirausahaan di SMK. Nah, ini pelatihannya itu ada di mana-mana. Nah, jika Anda tertarik mengikuti program pelatihan Facebook Marketing ini, silakan Anda mendaftar. Cara daftarnya nanti bisa Anda juga simak di video yang linknya akan saya share di deskripsi ya. Cara daftar pelatihan ini. Selamat
menjalankan Facebook marketing, tetap di rumah sesuai anjuran pemerintah. Jangan lupa jika Anda memang berminat, hubungi kami melalui WhatsApp yang akan saya taruh di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan terima kasih. Cayo. Sukses untuk Anda. Oke teman-teman semua, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Follow kami di Instagram dan Facebook, karena semua itu gratis.